Salam keluarga Imamat Rajani yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh ada sampai malam hari ini. Semua adalah karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala salah dan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau memuji-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus bertahta dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita semua. Karena itu mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan, ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur
rindu hati kami diubahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Urapi kami Bapa, urapi kami Bapa dengan hati yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu tumbuh subur dalam kehidupan kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Bapa, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Ganda ya Bapa, untuk menyalurkan isi daripada firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak ini lagi penyembahan jangan. Shalom, saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita telah memuji, memuliakan Tuhan pada malam hari ini, dan kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik, memperhatikan kehidupan kami, memperhatikan setiap langkah-langkah kami di dalam mengikut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus telah hidup dan juga tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami bisa mengerti juga ya Tuhan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami mohon kepadamu berkat-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu di dalam mengerti akan firman pada hari ini. Kami juga mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, dan juga tak lupa kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, kuduskan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, puji Tuhan, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali kita bisa beribadah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya ya, karena setiap minggu ya Tuhan bekerja melalui persekutuan doa Ekumene Imamat Rajani untuk supaya kita memperoleh berkat-berkat rohani yang luar biasa. Dan tentunya saya percaya jika berkat-berkat rohani itu kita dapatkan dengan luar biasa, maka berkat jasmani juga akan mengikutinya. Amin. Nah, pada bulan ini ya, tema yang akan dibagikan untuk setiap minggu adalah mengenai hati nurani. Dan minggu lalu secara luar biasa kita mendapatkan pengajaran mengenai hati nurani ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya dari Kota Ulingi ya, salam dari Kota Ulingi ya. Pada malam hari ini saya juga akan membagikan mengenai aplikasi daripada hati nurani. Sebenarnya aplikasi daripada hati nurani itu banyak ya. Di antaranya adalah bisa memberi ya, mungkin juga bisa mengasihi atau kasih ya, bisa juga sabar dan lain sebagainya. Namun malam hari ini yang saya ambil adalah mengenai kejujuran. Jadi topiknya adalah pentingnya kejujuran bagi anak-anak Tuhan. Ya, sekali lagi, pentingnya kejujuran bagi anak-anak Tuhan. Oke, saya akan mulai.
Nah, saudara pasti tahu ya apa itu kejujuran. Nah, kejujuran ini sudah diajarkan kepada kita sejak kita sudah masuk playgroup TK ya. Mungkin sejak kita sudah bisa bicara atau sejak mengenal orang tua kita ya, atau juga mungkin sejak lahir itu sudah diajarkan mengenai kejujuran, ya kan? Dan tentunya kejujuran ini sepertinya adalah suatu pengajaran yang sepele ya, sangat sepele. Sepertinya seperti itu ya, karena kita sering mendengar ya toh, kita juga sering mempraktekkan kejujuran itu. Namun pada malam hari ini sekali lagi saya ingin menekankan ya bahwa ternyata kejujuran itu mempunyai suatu efek yang luar biasa di dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Kejujuran itu mempunyai suatu nilai-nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Sehingga kata-kata jujur di dalam Alkitab itu sangat banyak tertulis di sana dan sangat banyak ditekankan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau juga bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, saya langsung mulai saja ya. Yang pertama, bahwa kejujuran itu memberikan kita suatu fungsi, ya, suatu fungsi yang luar biasa. Apa fungsi kejujuran itu? Mari kita lihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Kita buka, ya. Titus 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam firman ini, saya garis bawahi ya, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, kejujuran di sini berfungsi untuk supaya kita dapat mengajar. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah merupakan suatu kebiasaan kita jujur, maka otomatis kita ini akan dapat dengan mudah mengajar. Dalam tanda petik di sini adalah mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan etika, mengajarkan hati nurani kepada banyak orang dengan mantap. Pengajaran yang kita berikan itu kena karena sudah kita alami melalui kejujuran kita. Coba saudara bayangkan, bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak jujur, dalam pekerjaan kita tidak jujur, dalam kehidupan rumah tangga kita tidak jujur, dan suatu saat Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita mengajarkan ya, mengenai etika atau hati nurani kepada anak-anak kita. Bagaimana perasaan kita? Tentulah kurang mantap, kurang berkenan, kurang pas, dan pasti saya percaya hal ini akan membuat kontra di dalam batin kita kalau kita terbiasa untuk berkata-kata jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita terbiasa berdoa di hadapan Tuhan, pasti kontra di dalam batin kita. Namun saudara, kalau saya perhatikan juga ya, berapa banyak ya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan, sementara dia sendiri tidak jujur dengan kondisi dan keadaannya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan mengenai kasih, namun dia sendiri ternyata mempunyai dalam tanda kutip simpanan. Ya. Ada orang yang mengajarkan mengenai seorang hamba Tuhan, ya, mengajarkan mengenai bagaimana harus menjangkau jiwa-jiwa, bahkan sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa. Namun dia sendiri tidak mau sedikit pun untuk memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat seperti itu. Ini namanya tidak jujur, saudara. Dan ketidakjujuran ini tentunya akan berdampak bagi pengajaran
pengajarannya. Karena tidak jujur, pengajarannya bisa melenceng. Karena tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, pengajarannya juga bisa aneh-aneh. Karena motivasinya salah. Nah, saudara, maka dari itu, kita semua yang ada di Ekumenik Imamat Rajani, saya percaya kita semua dipersiapkan, bahkan sudah melakukan apa yang dinamakan dengan pengajaran. Kita mengajar di sini bukan hanya mengajar kepada jemaat, bukan hanya mengajar kepada siswa-siswa di sekolah teologi, ya, bukan hanya mengajar mungkin di lingkup ekumenik ini saja, namun mengajar di sini dalam lingkup yang luas, yaitu mengajar mungkin anak-anak kita. Sekali lagi saya katakan anak-anak kita, mungkin juga mengajar saudara-saudara kita supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga mengajar kepada orang-orang yang tiba-tiba curhat pada kita mengenai masalah-masalah kita, masalah-masalahnya. Karena itu saudara, diperlukan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu kebiasaan yang harus kita tekankan supaya kita benar-benar bisa mengajar dengan baik. Karena dengan demikian, maka pengajaran kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang kedua, apa itu fungsi kejujuran bagi kita? Kita coba buka di Mazmur 33. Mazmur 33. Ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ingat saudara, kalau kita sudah terbiasa jujur, kalau kita sudah terbiasa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, walaupun kondisi kita pun adalah kondisi yang terdesak, kondisi kita pun adalah kondisi yang menuntut kita untuk tidak jujur, maka percayalah, pujian dan penyembahan kita akan sampai kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Pujian dan penyembahan kita akan benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudara, hati nurani ini harus kita pertajam. Hati nurani yang tajam akan mampu membuat kita jujur. Hati nurani yang baik yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mampu untuk membuat kita berbuat kasih. Kalau kita sudah terbiasa jujur, kita akan dengan mudah berbuat kasih, akan mudah untuk memberi, akan mudah untuk lemah lembut, dan akan mudah untuk berbuat hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Karena itu, selidikilah hati kita, selidikilah pikiran kita, selidikilah sekali lagi kejadian-kejadian yang kita alami. Apakah melalui kejadian-kejadian itu kita sudah melakukan suatu kejujuran ketika kita berjumpa dengan orang, dalam pekerjaan kita, dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, dalam perkataan kita kepada anak-anak. Dan tentu saja kita perlu belajar untuk terus dan menerus seumur hidup kita untuk kita berkata dengan jujur. Amin. Nah, akan sangat luar biasa jika pujian kita adalah pujian yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan karena kejujuran kita. Karena jelas bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Haleluya. Nah, kemudian saya akan beralih ke fungsi yang ketiga. Apa itu fungsi kejujuran bagi kita? Mari kita buka di Amsal 15. Amsal 15 ayat yang ke-8. Ya. Amsal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Sekali lagi, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ini luar biasa sekali Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, sangat luar biasa. Ternyata doa yang dikenan Tuhan itu adalah doanya orang-orang yang jujur.
Doa orang jujur bukan hanya sampai kepada Tuhan, bukan. Tapi doa orang jujur itu dikenan Tuhan. Semisal saya mengirim suatu puisi kepada Bapak Presiden. Kalau hanya sampai saja, maka puisi saya atau surat puisi saya itu hanya sampai di mejanya Presiden saja. Mungkin hanya dibaca sekilas, selesai. Itu hanya sampai. Tapi kalau dikenan, ketika Presiden membaca puisi saya, maka Presiden mengapresiasi akan keindahan puisi yang saya buat dan juga mungkin bisa mengundang saya, mungkin juga bisa mengapresiasi dalam bentuk-bentuk yang lain ya, atau menerbitkan di surat media massa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk apresiasi. Demikian pula kita. Kalau kita jujur, doa kita dikenan Tuhan. Tuhan senang. Tuhan akan berkenan kepada kita, menerima kita, kita akan masuk bukan hanya di pelataran saja. Kalau dalam suatu bait suci ya, kita masuk sampai ke ruang Maha Kudus Tuhan. Di situ kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan membutuhkan hari-hari ini, hari-hari yang jahat ini, kondisi di akhir zaman ini, Tuhan sangat membutuhkan orang-orang yang jujur untuk supaya bisa dijadikan mitra di dalam pelayanan kepada banyak-banyak jiwa. Tuhan juga membutuhkan doa-doa orang yang jujur. Karena itulah mari kita terus mempertajam hati nurani kita untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur pula di hadapan manusia. Amin. Nah, saudara-saudara, itulah 3 daripada fungsi kejujuran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan atau kalau kita kembangkan, ada berbagai macam banyak fungsi daripada kejujuran itu sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin saudara bisa tambahkan ya, atau bisa tulis ya di dalam catatan saudara apa saja fungsi-fungsi itu ya, untuk supaya saudara bisa ingat ketika ada keadaan yang memaksa saudara untuk berbuat tidak jujur, maka ketika Anda teringat akan fungsi kejujuran itu, maka saudara dikuatkan untuk berbuat jujur. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa ada 3 fungsi dalam kejujuran, yaitu untuk mengajar, untuk memuji Tuhan, untuk juga berdoa. Dan tentu saja saudara, saya percaya bahwa di dalam persekutuan doa Ekumene Imam Patrajani ini, semua anggota-anggotanya adalah jujur. Jangan sampai ya ada model-model seperti ketika seorang hamba Tuhan mengajar, namun dia sendiri tidak dalam hidup dalam suatu kejujuran, ya. Dia sendiri mengajarkan mengenai kasih, namun sehari-hari hidupnya tidak hidup dalam kasih. Dia sendiri mengajarkan mengenai hubungan rumah tangga yang baik, namun sehari-hari kehidupan rumah tangganya berantakan, bahkan dia sendiri punya simpanan, ya kan? Mengajarkan juga mengenai penderitaan atau salib Kristus, namun dia sendiri dalam kehidupan sehari-harinya adalah kehidupan yang bermewah-mewah dan tidak mau mengikut salib Kristus. Ini adalah contoh hamba Tuhan yang tidak jujur. Dan tentu saja hal ini akan mengakibatkan pengajaran yang dilakukannya adalah pengajaran sesat, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan juga justru akan dapat menyesatkan jemaat yang ada. Nah, saudara, kalau yang pertama saya bicara mengenai fungsi kejujuran yang bisa dikembangkan dengan berbagai macam fungsi. Yang kedua adalah dampak daripada kejujuran. Apa itu dampak daripada kejujuran? Kita buka di Amsal 11 ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saya tekankan di sini. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Inilah dampak bagi setiap kita yang jujur. Dampaknya bukan untuk kita sendiri, saudara.
dampaknya juga bukan untuk komunitas kita saja, namun dampaknya itu sampai ke kota. Ya, bahkan kalau secara real kita lihat dampaknya juga bisa sampai di lingkungan kita tinggal. Karena itulah, saudara, kejujuran itu sangat penting. Sebagai contoh misalkan, ada seorang jujur yang menjabat sebagai pegawai pemerintahan kota, maka dapat dipastikan bahwa kota yang mana dia menjabat sebagai pejabat, kota itu akan bisa berkembang dengan baik. Kota itu akan bisa menjadi lebih baik lagi, ya kan? Karena berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Kalaupun saya tinggal di lingkungan saya dan saya berlaku jujur, ya, terbiasa untuk mengatakan hal yang benar dan jujur, saya percaya lingkungan di tempat saya tinggal ini akan menjadi baik, akan menjadi berkembang luar biasa. Orang-orangnya akan melihat kejujuran di dalam kehidupan kita. Kejujuran di dalam kehidupan kita, tentu saja Kristus yang akan nampak di dalam kehidupan kita. Dan itu akan memperkembangkan kota. Sudah berapa banyak orang jujur yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengembangkan kota. Sudah berapa banyak orang jujur yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa membuat negara ini bisa menjadi baik dan maju. Saya percaya kita semua ini dipersiapkan untuk memperkembangkan kota, khususnya kota Malang. Kota Malang berkembang, Provinsi Jawa Timur berkembang, maka Indonesia juga akan bisa berkembang. Amin. Itu dampak yang pertama. Sekarang dampak kedua. Dampak kedua daripada kejujuran adalah bahwa dengan adanya kejujuran itu, kita bisa dipercaya oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita dipercaya Tuhan menjadi alatnya. Otomatis kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan dapat lebih lagi dipercaya oleh sesama kita, oleh manusia. Itu dampaknya, saudara. Kalau kita perhatikan, Yusuf itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur sekali dia itu. Ya. Dia itu terbiasa untuk tidak berkata bohong. Maka apa yang terjadi? Dia menjadi alat Tuhan. Dia dipercaya, bahkan dia diberi kekuasaan sebagai raja. Ya. Maksud saya di sini adalah sebagai wakil raja, ya, mempunyai kuasa, ya, sebagai wakil raja, sebagai raja, ya, untuk mengembangkan Mesir, untuk menghindarkan Mesir dari kelaparan, dan untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya bisa menjadi bangsa yang utuh. Itulah Yusuf. Nah, saudara, maka dari itu sebagai penutup, saya percaya bahwa kita semua diberi kekuatan, ya. Saya garis bawahi, kita semua diberi kekuatan, kita semua diberi hikmat untuk kita bisa berkata jujur. Karena untuk berkata jujur itu memerlukan hikmat. Untuk berkata jujur itu memerlukan kekuatan daripada Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus kiranya terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya terus juga diberikan kepada kita untuk kita bisa mengatakan kebenaran-kebenaran ataupun kejujuran-kejujuran sesuai dengan maksud daripada Tuhan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik dan juga Engkau mengurapi kami semua untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Maka secara jelas ya Tuhan, kami malam hari ini meminta Engkau untuk kami bisa berkata dengan jujur, untuk mempunyai kebiasaan atau habit sebagai orang yang jujur ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa berkat orang jujur itu adalah luar biasa ya Tuhan. Berkat orang jujur bahkan bisa memperkembangkan kota. Kami percaya juga ya Tuhan, dengan kejujuran kami berkenan di hadapan-Mu. Maka buatlah terus kami ya Tuhan, untuk kami bisa jujur dalam pekerjaan kami, jujur dalam rumah tangga kami ya Tuhan, jujur dengan anak-anak kami, jujur dalam segala hal ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari keluarga besar Imamat Rajani kita berdoa syafaat bersama-sama. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan jasmani dan rohani yang sudah Engkau berikan kepada kami, keluarga besar Imamat Rajani. Tuhan, kami juga berterima kasih atas berkat hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami, keluarga besar Imamat Rajani. Tuhan, kami juga berdoa untuk penasehat Imamat Rajani, Bang Kenby, berikan kesehatan jasmani dan rohani untuknya Tuhan, bimbing dia selalu, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga yakin dan percaya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan keluarga besar Imamat Rajani. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu untuk perekonomian setiap keluarga besar Imamat Rajani. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kenaikan kelas ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mempersiapkan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kota kami, Kota Malang, ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyiapkan berkat yang terbaik untuk kota kami, karena sejahtera kota kami adalah sejahtera kami juga Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga memohon untuk setiap keluarga besar Imamat Rajani. Kami memohon jauhkan kami dari roh-roh jahat yang bergentayangan di udara. Kami juga memohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari wabah yang saat ini tengah melanda dunia Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk pelayanan Kak Meme yang saat ini berada di Papua Tuhan. Tuhan, tolong berikan kesehatan jasmani dan rohani untuknya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga besar Imamat Rajani ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang terbaik untuk setiap mereka. Kami juga yakin dan percaya Engkau adalah jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, semuanya adalah seturut dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami masih boleh bersekutu, beribadah, sekalipun lain. Tapi kami terus merasakan kasih setia-Mu. Dan kami berdoa supaya kasih mesra itu terus Engkau ikatkan kami Bapa. Buat kami menjadi komunitas yang sehat, saling menguatkan, saling mendukung dan menerima visi-Mu, misi-Mu untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa untuk hal yang luar biasa yang kami alami hari ini. Berkati hamba-Mu, Bu Vina, yang membawa kami menyembah Tuhan. Mohon Tuhan supaya Engkau jamah terus hatinya, pakai dia. Karena ketika dia menyembah Engkau, akan banyak orang menerima lawatan-Mu. Berkati keluarganya Tuhan. Bersyukur juga untuk hamba-Mu, Kau gandeng Tuhan pakai sebagai penyambung lidah-Mu. Pakai dia lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami boleh lebih dahsyat melalui penyampaian-penyampaiannya. Kami harus jujur, supaya hati orang kami semakin bersih di hadirat-Mu. Dan akhirnya kami semua ya Tuhan, sebelum kami akhiri persekutuan ini, biarlah tangan-Mu terulur memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat daripada Allah Bapa itu, penyertaan Yesus Kristus itu, dan persekutuan Roh Kudus itu, biarlah kami nikmati dari hari ke hari. Damai sejahtera itu kami miliki karena kasih-Mu.
Kami terima itu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.